Kalau interaksi sosial individu dengan kelompok itu gimana? Antara guru sama muridnya. Ya, bisa. Jadi individu dengan kelompok itu satu orang dengan banyak dengan kelompok. Contohnya sendiri saya dengan kalian semua itu, saya kan individu, sedangkan kalian kan kelompok satu kelas. Yang kedua,
Yang menerima pesan. pesan. Kalau pesan Yang disampaikan. ya yang disampaikan siapa? Komunikator. Kekomunikan. Media. Media itu gimana? Alatnya. Ya, contohnya apa? HP. Ya. Selain HP itu dapat berupa media itu dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film yang biasanya memberikan pesan tersurat. Kalau efek apa? Dampak. Ya, perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Selanjutnya jenis dan contoh interaksi sosial. Itu tadi sudah dijelaskan ya guys. Salah lagi. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Tahu. Apa ya? Yang pertama kerjasama. Kerjasama itu gimana? Ada yang tahu tentang kata kerjasama? Kerjasama. Tolong-menolong. Ya, bisa kalian tolong. Contohnya? Membantu teman yang susah. Ya, gotong royong. Kalau akomodasi, Apa ya? akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang dengan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan supaya mengalami ketegangan antara pihak yang bertentangan dibutuhkan akomodasi. Jadi akomodasi di sini dimaksud adalah penyesuaian diri individu di dalam masyarakat yang sebelumnya terjadi pertentangan atau pertikaian ya. Jadi penyesuaian diri terhadap masyarakat tersebut. Selanjutnya toleransi. Toleransi itu apa? Menghargai. Ya. Toleransi adalah sikap yang saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok. Contohnya apa? Menghargai gimana? Menghargai teman yang berbeda agama. Ya, bisa. Dan yang terakhir kita bahas tentang faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi.
4. Identifikasi. Terakhir, Empati. imitasi itu gimana maksudnya? Imitasi itu meniru. Ya, jadi imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Kalau contohnya pada saat sekarang ini ya, anak muda itu kan meniru cara berpakaian, cara bicara, itu kan sekarang meniru gaya Korea ya, seperti K-pop ya. Tapi itu termasuk perilaku yang kurang baik ya, karena itu merupakan merusak budaya bangsa Indonesia ya. Jadi generasi muda itu merupakan budayanya, tetapi lebih memilih budaya luar. Kalau sugesti, itu apa? Apa ya? Nggak tahu Bu. Apa itu? Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh dengan adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu di mana seseorang tersebut akan melaksanakan yang disugestikan bahkan terkadang tanpa berpikir rasional. Jadi sugesti itu orang-orang yang terpengaruh atas omongan orang lain. Jadi dia tertarik untuk mengikuti orang lain, omongan dari orang lain. Sedangkan sifatnya adalah cara kita memperlihatkan sikap atau rasa tertarik pada seseorang yang sesuai hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikir, bahkan kebijaksanaan dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Selanjutnya identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian dan ciri khas dia sebenarnya yang berkaitan dengan imitasi seorang yang keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru dolanya hingga menghilangkan jati dirinya. Contohnya saja itu apa? Contohnya yang mengikuti gaya idolanya dan menghilangkan jati dirinya sendiri. Itu kan pecinta K-pop ya, Korea itu berpakaian, cara berpakaian sendiri yang tidak, menurut saya itu kurang sopan ya, kurang sopan karena sangat terlihat auranya. Yang terakhir, empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contoh dari empati itu apa? Yang dapat merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Contohnya, Merasa sedih kalau teman kita sedih. ya mungkin di sini ada yang lagi patah hati ya, jadi temannya juga ikut sedih mungkin ya.